Hai brosis, balik terus di Hai Cinema. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Raya and the Last Dragon. Film ini akan menceritakan tentang sebuah negeri fantasi yang bernama Kumandra. Di sana hiduplah manusia bersamaan dengan naga yang hidup dengan harmonis dan berdampingan. Namun seketika semuanya kacau balau ketika mereka dihampiri oleh sebuah roh jahat yang bernama Drone. Oke, buat kalian yang belum subscribe, mohon subscribe-nya guys. Bantu kami mencapai 100.000 subscriber di tahun ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai intronya. Dikisahkan bahwa ada sebuah tempat bernama Kumandra. Di sana hiduplah sekumpulan para naga yang memberikan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Ada sebuah roh jahat yang bernama Drone yang memakan seluruh jiwa manusia. Seluruh jiwa manusia yang sudah dimakan akan berubah menjadi batu. Para naga pun mencoba melawan, namun ternyata usaha mereka belum berhasil. Sampai akhirnya seekor naga bernama Sisu mengubah seluruh kekuatannya menjadi sebuah batu permata dan mengalahkan seluruh drone di sana. Akhirnya semua manusia yang tadi menjadi batu pun kembali lagi menjadi manusia seperti biasanya. Kecuali para naga, mereka semua masih menjadi batu dan yang tersisa hanyalah batu permata ajaib milik Sisu. Akan tetapi, seluruh manusia berlomba untuk mendapatkan kekuatan sihir dari batu permata tersebut. Sampai akhirnya Kumandra pun terpecah dan membuat satu sama lain berperang. Dan seseorang memutuskan untuk menyembunyikan batu tersebut sampai 500 tahun setelahnya. Dan film pun dimulai. Dikisahkan ada seorang anak perempuan bernama Raya yang akan menyelinap ke sebuah dungeon di mana tempat permata itu disembunyikan. Raya bersama Tuk-Tuk pun menyelinap dan akhirnya berhasil masuk ke dalam. Namun ternyata ada seorang pria di sana yang menjaga permata tersebut. Pria itu mengatakan kalau Raya tidak akan bisa berhasil menginjakan kakinya di tempat batu permata itu berada. Namun Raya mengatakan kalau ia tentunya akan berhasil. Lalu Raya pun melawan pria tersebut dan ternyata pria tersebut adalah ayahnya. Akhirnya Raya pun berhasil melalui tesnya dan resmi menjadi pelindung batu permata tersebut. For generations, our family has sworn to protect the gem. Keesokan harinya, ayahnya memberitahu kepada Raya bahwa seluruh rakyat dari negeri lain akan berkunjung ke tempatnya, yaitu negeri Heart. Dengan semangat, Raya pun mengatakan kalau Raya akan mengalahkan mereka semua. Namun ayahnya mengatakan kalau ia tidak akan berperang dengan negara lainnya. Ayahnya yang seorang raja ternyata mengundang mereka semua untuk bersatu dan berencana untuk makan bersama. Raya yang mendengar itu pun sedikit kaget. Namun ayahnya bercerita kalau ternyata mereka dahulu hidup harmonis sebagai negeri Kumandra. Dan sekarang saatnya lah untuk saling percaya satu sama lain. Atau akan tiba waktunya mereka akan menghancurkan satu sama lain. Ayahnya percaya kalau mereka akan kembali bersatu dan kembali menjadi Kumandra yang sesungguhnya. Dan ayahnya percaya bahwa ialah yang harus mengambil langkah pertama. Esok harinya seluruh rakyat dari negeri lain pun datang ke negeri Heart. Ayahnya menyambut mereka dengan hangat dan mengatakan kalau mereka semua bisa kembali bersatu menjadi Kumandra. Tapi pernyataan ayahnya ditentang oleh negeri lain. Lalu Raya pun maju ke depan dan menghampiri Namari yang berasal dari negeri Fang. Mereka berdua ternyata memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mengagumi kekuatan para naga terdahulu. Di dalam, perbincangan mereka mengenai naga semakin seru. Namari bahkan mengeluarkan gulungan miliknya dan menceritakan bahwa sebenarnya ada sebuah naga bernama Sisu yang masih hidup. Legenda menceritakan bahwa setelah Sisu mengeluarkan kekuatannya, ia masuk ke dalam sungai dan beristirahat di sana. Mereka berdua berpikir kalau saja mereka bisa menemukan sang naga, maka mereka bisa mengembalikan Kumandra seperti dahulu kala. Namun mereka bingung harus mencari Sisu kemana karena ada banyak sekali sungai di negeri mereka. Lalu kemudian Namari pun memberikan hadiah kepada Raya, yaitu sebuah kalung berbentuk naga yang sedang menggenggam sebuah permata. Sebagai balasannya, Raya mengajak Namari ke sebuah tempat tersembunyi yang menyimpan batu permata milik para naga dahulu. Spirit of Sisu. I can feel it.
Namun sesampainya di sana, Namari malah menyerang Raya, kemudian memanggil seluruh rakyat Fang dan memberitahu kalau disitulah tempat permata disimpan. Semua orang yang melihat tanda itu pun sadar kalau sudah terjadi sesuatu di sana. Akhirnya mereka semua datang ke dalam tempat itu dan berusaha untuk mengambil permata tersebut. Namun si ayah mengatakan kepada mereka semua kalau batu ini perlu dilindungi. Akan tetapi mereka semua tidak mendengarkan dan batu permata itu akhirnya pecah akibat ulah mereka semua. Setelah itu bangunan pun roboh dan muncullah drone di sana. Mereka semua panik dan mengambil bongkahan batu permata di sana kemudian pergi dari sana. Lalu ayahnya mengajak Raya untuk pergi dari sana dan kemudian berpesan kepada Raya bahwa ia harus menjadi pelindung batu permata tersebut. Kemudian ayah mengorbankan dirinya dan memberikan permata itu kepada Raya, kemudian mendorongnya ke dalam sungai. Dan ayah pun dimakan oleh drone dan berubah menjadi batu. Raya dan Tuk-Tuk sudah bertumbuh menjadi dewasa. Mereka pun berpetualang bersama untuk mencari naga Sisu berada. Sampai akhirnya mereka pun tiba di sebuah sungai yang sudah mengering. Namun tiba-tiba sebuah drone muncul di hadapan mereka. Tapi untungnya Raya masih bisa berhasil mengusir drone tersebut dengan mengeluarkan sebuah bongkahan permata yang berada di tangannya. Kemudian mereka pun langsung mendatangi sungai tersebut. Raya pun langsung melakukan sebuah ritual untuk memanggil Sisu dan memohon agar Sisu muncul di hadapannya. Tiba-tiba gelembung air di depannya muncul dan berkumpul dan kemudian berubah menjadi seekor naga yang ternyata cukup lucu. Hello? Oh, I'm sorry, I didn't see you there. Raya pun kaget dan cukup berbahagia karena usahanya selama ini akhirnya berhasil. Kemudian Raya pun menjelaskan kondisi saat ini dan mengatakan kalau Kumandra sudah terpecah dan seluruh manusia sudah menjadi tamak. Kemudian Raya juga mengatakan kalau bongkahan permata itu sudah pecah dan dikuasai oleh masing-masing negeri. Raya juga menceritakan kalau kejadian itu sudah berlangsung selama 500 tahun. Jadi Raya mengatakan kalau Sisu sudah tidur selama 500 tahun dan tidak menyadari apa yang sudah terjadi di sekitarnya. Kemudian Raya pun memberikan bongkahan permata yang ia miliki kepada Sisu. Lalu keajaiban pun terjadi. Tubuh Sisu menjadi bercahaya dan sangat terang. Sisu bilang bahwa kekuatan dari batu permata itu adalah milik Amba, saudaranya, yang bisa mengubahnya menjadi bercahaya. Sisu kemudian menceritakan kalau naga sebenarnya memiliki kekuatannya masing-masing. Kemudian Raya bertanya mengenai kekuatan yang Sisu miliki, dan Sisu menjawab kalau kekuatannya adalah bisa berenang dengan sangat cepat. Lalu Raya mengatakan kalau misalnya kita bisa mengumpulkan seluruh permata, maka kesempatan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dan para naga yang menjadi batu semakin besar, dan juga mungkin saja mereka bisa mengusir drone dari Kumandra. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk berpetualang untuk mengumpulkan seluruh permata yang terpecah menjadi 5 bagian. Di tempat lain terlihat Namari yang sudah dewasa yang ternyata sedang memburu Raya. Namari tahu kalau Raya sedang merencanakan sesuatu dan mereka segera mencarinya. Namun Raya dan Sisu sudah pergi untuk mengumpulkan seluruh bongkahan permata yang tersebar. Mereka berdua pun akhirnya tiba di negeri Tail. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam sebuah ruangan yang berisikan banyak sekali perangkap yang mematikan. Setelah berhasil melewati itu semua, akhirnya mereka pun melanjutkan pencarian permata itu. Kemudian mereka menemukan kalau Raja dari Tail sudah mati karena terjebak oleh jebakan yang sudah ia buat sendiri. Kemudian mereka berdua pun meloncat ke sana dan mendapatkan bongkahan permata itu. Dan begitu Sisu menyentuhnya, Sisu pun langsung berubah menjadi seorang wanita. Ternyata hal itu adalah kekuatan dari saudaranya yang lain yang bernama Prani, yaitu Prani bisa mengubah wujud dari seekor naga. Namun tidak lama kemudian, Namari pun datang ke sana. Awalnya ia mengira kalau Raya sudah berubah menjadi batu, hingga akhirnya gulungan naga hilang dari negeri Fang. Ia pun yakin kalau Raya sudah mengambilnya dan langsung memburunya. Dan ternyata benar saja, mereka berdua pun bertemu di sini. Setelah itu mereka pun langsung kabur dari sana. Namari mengejar di belakang, namun Tuk-Tuk berhasil berjalan lebih cepat. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk terjun ke sungai karena tunggangan Namari, yaitu macan, takut terhadap air. Kemudian mereka berdua pun langsung naik ke sebuah perahu. Mereka disambut oleh seorang anak kecil bernama Bun yang ternyata adalah pemilik dari kapal tersebut. Raya mengatakan kalau mereka berdua akan menyewa kapal milik Bun. Namun awalnya Bun menolak. Namun
Namun akhirnya Raya menawarkan beberapa uang dan Bun pun mau. Namun ternyata Namari masih mengejar mereka di belakang. Akhirnya Sisu pun memutuskan untuk terjun ke sungai dan membawa perahu itu berjalan lebih cepat. Princess Namari. Mereka pun akhirnya selamat dan langsung berjalan menuju negeri Talon. Ternyata Sisu sangat menikmati waktunya ketika berada di air karena memang sebenarnya ia adalah naga air. Namun Raya khawatir kalau orang-orang akan melihat Sisu dalam wujud aslinya. Akhirnya Raya pun menyuruh Sisu untuk kembali dalam wujud manusianya. Sampai nanti saat seluruh bongkahan permata sudah terkumpul. Begitu malam tiba, mereka melihat banyak sekali drone di sana. Kemudian Sisu bercerita kalau drone adalah hasil dari keserakahan umat manusia yang berubah menjadi sebuah roh jahat. Drone adalah kebalikan dari naga yang membawa kemakmuran. Sebaliknya, drone adalah makhluk yang melahap manusia seperti api dan membawa kepada kehancuran. Kemudian Bun bercerita kalau keluarganya sudah direnggut oleh drone. Begitupun sama dengan Raya dan Sisu. Seluruh keluarga mereka sudah dilahap oleh drone. Kemudian mereka pun tiba di Talon. Raya meminta kepada Sisu agar ia menunggu saja di kapal karena ia tidak menginginkan hal buruk terjadi pada Sisu. Di tengah jalan, Raya bertemu dengan seorang bayi lucu yang sedang meminta tolong. Bayi tersebut bernama Noi. Raya pun berusaha untuk membantu Noi. Namun ada 3 ekor monyet yang sedang mencuri batu permata milik Raya. Ternyata 3 monyet itu adalah anak buahnya Noi. Di tempat lain, Sisu malah ngide dan dia malah turun ke jalan dan masuk ke dalam keramaian kota Talon. Kemudian Sisu membuat kekacauan di tengah kota. Namun akhirnya tiba-tiba ada seorang nenek yang menyelamatkannya. Di tempat lain, Raya sedang berusaha mengejar Noi dan 3 ekor monyet lainnya yang sudah mencuri permatanya. Dan akhirnya Raya pun berhasil menangkap mereka berempat. Charm to rip people off is super sketchy. Kemudian Raya dan Noi pun bekerja sama untuk mengalihkan perhatian para penjaga rumah raja dari negeri Talon. Akhirnya Raya pun menyelinap dan masuk ke dalam kemudian bertemu dengan Raja Negeri Talon. Namun ternyata Raja Talon sudah berubah menjadi batu dan digantikan oleh orang lain. Dan ternyata nenek tua yang sedang bersama Sisu adalah Raja Talon yang baru. Ternyata nenek tersebut sangat licik. Nenek itu meminta kepada Sisu agar menyerahkan batu permata yang lain. Atau jika tidak memberikan batu permata itu, nenek tadi mengancam Sisu untuk memberikan Sisu kepada para kawanan drone. Namun untungnya tiba-tiba Raya datang dan menyelamatkan Sisu kemudian mengambil batu permata yang nenek tadi pegang. Kemudian mereka pun langsung pergi dari sana. Lalu saat Sisu memegang batu permata tersebut, Sisu pun mengeluarkan kekuatan yang lain yaitu mengeluarkan sebuah asap kabut. Sisu mengatakan kalau itu adalah kekuatan dari saudaranya yang lain. Mereka pun langsung kembali ke kapal dan ternyata Noi dan 3 monyet lainnya bergabung dalam perjalanan mereka kali ini. Di tempat lain, Namari meminta kepada ibunya untuk memberikannya sekumpulan pasukan yang akan digunakan untuk menangkap Raya. Awalnya sang ibu menolak, namun setelah Namari menjelaskan, akhirnya ibunya pun menyetujui dan memerintahkan untuk mengambil seluruh permata milik Raya. Kembali ke Raya, akhirnya mereka semua berhasil datang ke negeri Spine. Namun saat ingin masuk, ternyata mereka malah terjebak di sebuah jebakan. Kemudian mereka berdua pun menjadi tahanan dari seorang pria besar bernama Tong. Ternyata Tong adalah satu-satunya orang yang masih hidup di Spine. Namun sebenarnya ternyata Tong tidak begitu jahat dan hanya menakut-nakuti mereka saja. Lalu dengan cepat, Noi dan yang lain pun muncul dan kemudian menyelamatkan Raya dan Sisu. Lalu mereka mengikat Tong di sebuah kayu. Namun tiba-tiba ternyata Namari datang untuk menangkap Raya. Tapi Raya berdiskusi kepada Tong dan meminta agar Tong menyelamatkan teman-temannya dan Raya saja yang melawan Namari. Tong pun setuju dan mereka pun kabur dari sana. Kemudian Raya pun berusaha untuk menahan Namari selama mungkin. Dengan penuh keberanian, Raya pun muncul ke hadapan Namari dan seluruh pasukannya yang sudah bersiap. Kemudian Raya mengajak tarung 1 lawan 1 dengan Namari. Dan pertarungan yang sangat sengit pun terjadi di antara mereka berdua.
Keduanya menunjukkan kemampuan bela diri yang sangat hebat. Namun setelah beberapa saat, Raya berhasil disudutkan dan dikalahkan. Namun tiba-tiba Sisu muncul dan menyelamatkan Raya dengan wujud naganya. Namari pun terkejut karena melihat sosok naga yang selama ini ia kagumi sekarang berada di hadapannya. Setelah itu mereka pun langsung kabur dan kembali ke kapalnya. Di kapal, Bun yang lainnya pun marah karena Raya tidak memberitahu mereka kalau Sisu ternyata adalah sebuah naga. Kemudian mereka berdua menjelaskan kalau mereka berdua sebenarnya sedang berusaha untuk menyelesaikan situasi sulit yang sedang terjadi. Kemudian Bun dan yang lainnya pun menyatakan kalau mereka semua akan membantu Raya dan Sisu untuk menyelesaikan misi kali ini. Kemudian Tong pun memberikan batu permata milik rakyat Spine kepada Sisu. Lalu Sisu pun kembali mengeluarkan kekuatannya setelah memegang permata itu, yaitu mengeluarkan hujan dari atas langit. Dengan kekuatannya, akhirnya Sisu pun bisa menari-nari di atas air hujan. Setelah itu Sisu pun mengajak Raya menuju sebuah tempat yang ternyata itu adalah ruangan penyimpanan batu permata di negeri Heart. Setelah itu Sisu pun menceritakan tentang kisah yang sebenarnya yang sudah mereka para naga alami. I miss them. I never knew they were here. Setelah itu, mereka berdua pun menghampiri ayahnya Raya yang sudah berubah menjadi batu dan kemudian berjanji akan menyelamatkannya. Setelah itu, mereka semua pun menyusun rencana untuk mengambil batu permata milik negeri Fang. Sisu menyarankan agar mereka semua bisa mempercayai Namari. Dan mereka semua pun setuju. Di tempat lain, Namari menceritakan kepada ibunya kalau ia sudah melihat seekor naga. Kemudian Namari pun mengusulkan kepada ibunya agar memberikan batu permata miliknya kepada sang naga. Namun, ibunya khawatir ketika nanti seluruh orang sudah kembali, seluruh orang akan menyalahkan negeri Fang karena mereka adalah penyebab dari hancurnya batu permata. Ibunya berpikir kalau saja mereka memiliki seluruh batu permata dan juga mereka memiliki Sisu, maka semua orang akan memaafkannya. Lalu rencana mereka pun mulai dijalankan. Noi dan para monyet menyusup masuk ke dalam kerajaan Fang. Kemudian mereka menaruh sebuah kalung berbentuk naga dan juga surat dalam upaya damai dengan Namari. Kemudian malamnya, mereka pun berhasil melihat sinyal dari Namari. Kemudian mereka pun akhirnya menemui Namari yang sudah memegang pecahan batu yang terakhir. Namun tiba-tiba Namari malah menodongkan panah kepada mereka yang sudah siap ditembakkan. Namari juga mengancam mereka dan menyuruh Sisu untuk ikut dengannya dan membawa seluruh bongkahan permata. Keadaan pun menjadi tegang, namun Sisu tetap berusaha menenangkan Namari. Tapi pada akhirnya, Namari pun malah menembak Sisu dan melepaskan anak panah tersebut. Sisu yang tertembak pun akhirnya jatuh ke dalam sungai yang menyebabkan seluruh air di sungai surut. Setelah itu, drone pun muncul dan tidak ada lagi yang dapat melindungi manusia dari drone. Karena diketahui kalau sebenarnya drone takut kepada batu permata dan juga air. Raya pun kesal kepada Namari atas apa yang sudah ia lakukan kepada Sisu. Kemudian Raya pun datang ke dalam kerajaan Fang dan mencari Namari untuk diajak kembali bertarung. Kemudian pertarungan pun terjadi. Tapi di luar semua rakyat panik karena drone menyerang. Tapi Noi dan juga Tong dan yang lainnya berusaha membantu para rakyat dari serangan drone. Akan tetapi batu permata itu mulai kehilangan kekuatannya. Namun Bun yang lainnya tetap berusaha untuk menyelamatkan seluruh rakyat yang sedang panik. Sedangkan Raya masih meluapkan seluruh amarahnya kepada Namari. Hingga pada akhirnya Namari pun kalah kemudian menyesal dan minta maaf. Akan tetapi Namari juga malah menyalahkan Raya atas kematian Sisu. Kemudian mereka berdua pun bergabung dengan Tong dan yang lainnya untuk menyelamatkan seluruh rakyat dari serangan drone. Namun tiba-tiba tanah yang mereka pijak longsor dan mereka pun terjebak di bawah sana. Kemudian Raya mengusulkan untuk saling percaya satu sama lain dan menyatukan seluruh bongkahan batu permata yang mereka pegang. Mereka berdua, jika kita percaya satu sama lain, maka kekuatan sebenarnya dari batu permata
ini akan kembali muncul. Dan itulah yang sebenarnya diinginkan Sisu. Raya pun akhirnya mengambil langkah pertama yang kemudian diikuti oleh yang lainnya. Satu persatu, mereka pun akhirnya menjadi batu karena tidak lagi memegang batu permata itu. Dan akhirnya, Namari pun mengumpulkan seluruh batu permata tersebut dan menyatukannya kembali. Dan kemudian keajaiban pun terjadi. Setelah itu, seluruh manusia dan para naga kembali seperti semula. Mereka semua hidup damai dan akhirnya Raya pun bisa kembali bertemu dengan ayahnya. Dan film pun selesai. Film ini mengajarkan kepada kita bahwa perselisihan adalah sumber utama dari kehancuran manusia yang sebenarnya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Bye-bye.